Baik, kita mulai materi dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum yang ada di Indonesia ini kerap kali karena manusia pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu nurani dan nafsu. Nah, nurani manusia itu pada umumnya adalah memberikan bisikan-bisikan kebaikan berupa amal-amal soleh yang pada akhirnya manusia itu akan taat pada satu peraturan. Sebaliknya, nafsu itu selalu membisikkan keburukan, kejahatan, dan pada akhirnya melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum karena bisikan keburukan tadi akhirnya timbul kejahatan manusia dan melakukan pelanggaran hukum. Nah, anak-anak, biasanya pelanggaran satu ketentuan hukum akan berakibat pada pelanggaran lain, misalnya pelanggaran aturan agama, pelanggaran dasar negara, konstitusi negara, dan norma sosial lainnya. Contoh, misalnya mencuri. Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, sebab tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Selain itu juga melanggar norma hukum yang berlaku di negara kita, yaitu Indonesia. Pencurian merupakan perbuatan kriminal yang bagi pelakunya akan dikenai pidana. Ini ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Juga dalam norma sosial masyarakat, perbuatan juga melanggar norma masyarakat yang bagi pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat. Macam-macam sanksi bagi pelanggar norma agama, sanksinya berdosa. Norma agama yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya, nabi atau rasul, yang berisi perintah dan larangan. Sedangkan pelanggaran bagi norma kesusilaan, sanksinya penyesalan diri. Ini pengertiannya bisa kalian baca. Norma kesusilaan yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Pelanggaran bagi norma kesopanan, sanksinya dikucilkan, dan pelanggaran bagi norma hukum, sanksinya akan dipidana. Nana bisa membaca pengertiannya masing-masing norma tersebut. Nah, baik. Sebagai bahan latihan, coba carilah masing-masing satu contoh bentuk pelanggaran norma-norma masyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Masing-masing berikan satu saja, itu minimal. Kemudian setelah kalian temukan, analisislah peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar. Seperti tadi disebutkan, biasanya dalam satu pelanggaran akan berakibat terlanggarnya lebih dari satu aturan atau norma. Demikian, terima kasih. Selamat belajar.